mana yang menjadi motonya adalah moto ulul albab, yaitu zikir, fikir, amal soleh. Nah, ini yang amaliyah, amal soleh ini yang perlu kemudian untuk dikuatkan kembali di lingkungan PMII. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diundang pelantikan pengurus, saya sampaikan bahwa PMII, kader-kader PMII itu akan terlihat perilakunya saat ini, ya, itu akan mencerminkan perilaku dia setelah dia lulus. Setelah dia lulus dari kuliah, setelah dia masuk dunia kerja, itu semua akan tercermin dari bagaimana dia berperilaku dan berproses sewaktu di kampus, sewaktu masih kuliah, dan terutama juga sewaktu dia masih sebagai anggota PMII. Makanya ada yang bilang, oh, Malati kalau berkhianat dengan PMII, kalau kemudian berbuat tidak baik dengan PMII, akhirnya nanti setelah lulus biasanya sengsara. Ya, ada sampai yang bilang begitu. Ya sebenarnya ketika masih mahasiswa itu kan berproses. Kalau dia berprosesnya sudah agak baik, ya tidak mencerminkan nilai-nilai luhur akhlakul karimah, nilai-nilai luhur amal soleh, ya itu akan sangat tercermin. Saya perhatikan ya sahabat-sahabat yang dulunya itu all-out, totalitas, dan sikapnya menjaga sikap yang bagus, biasanya ketika lulus ya kebanyakan Allah menempatkannya pada posisi-posisi yang bagus. Jadi saya kira semuanya itu akan seimbang dengan apa yang diupayakan. Nah, ketika kita berbicara mengenai amaliyah PMII, maka yang pertama kita harus mengingat tentang apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia tiada lain tujuannya kecuali adalah untuk menjadi hambanya, untuk menjadi abdun, menjadi hamba, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam setiap tindakan, di dalam setiap berpikir, berzikir, beramal soleh, semua harus didasarkan kepada niat karena Allah. Kalau kita sudah mendasarkan semua pada atas dasar niat karena Allah, maka semuanya akan mudah. Jadi kalau misalnya kita memberi bantuan kepada teman kita, ternyata teman kita justru balik menyakiti kita, itu nggak akan sakit hati. Kenapa? Karena saya memberikan bantuan bukan karena dia, tapi karena Allah. Banyak orang yang kemudian menjadi marah, sakit karena kebaikan dia dibalas dengan keburukan. Kenapa sakit hati? Karena niatnya belum ditata. Karena niatnya belum dikuatkan karena Allah. Ya, ada seorang Mother Teresa, itu non-Muslim, tapi quote-nya bagus. Dia mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sebenarnya Anda itu urusannya bukan dengan orang itu, tapi urusannya adalah Anda dengan Tuhan, atau urusan kita dengan Allah. Nah, urusan kita, kalaupun orang itu lalu menjadi marah, menjadi benci, atau perbuatan-perbuatan yang nggak sesuai dengan kita nggak akan marah. Ya hanya kita catat kalau orang itu nggak berbuat baik atau nggak menunjukkan rasa syukur kepada kita, ya sama dengan Allah, ya, bahwa sesungguhnya rasa syukur itu akan menambah nikmat. Kalau orang itu tidak bersyukur atas apa yang kita berikan, pas yang kita lakukan, ya otomatis sebagaimana ayatnya Allah, siksa Allah sangat pedih, atau ya
sikap kita ya nggak kita kasih lagi orang itu. Nah, itulah ketika kita mendasarkan niat kita semuanya karena Allah, maka segalanya akan menjadi mudah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita berpikir tentang amaliyah kita, amaliyah PMII, maka yang pertama semuanya harus kita ingat bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah ini tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan puasa, tidak hanya dengan haji, dengan zakat, tapi seluruh amaliyah kita ini adalah ibadah. Sehingga ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa kam min amalid dunya yatasawwaru bi amalil akhirah fanatijatuhul akhirah wa kam min amalil akhirah yatasawwaru bi amalid dunya fanatijatuhud dunya. Banyak dari kelihatannya itu amaliyah dunia, tapi diniatkan karena akhirat, maka jadilah akhirat. Ya, kelihatannya bekerja, kelihatannya ya seperti bukan ibadah, tapi kalau diniatkan karena Allah, bekerja karena mencari rezeki agar bisa beribadah, untuk memberi nafkah, untuk bersedekah, maka itu menjadi ibadah. Dan banyak pula sebaliknya, perbuatan yang tampaknya itu amal akhirat, tapi karena tidak diniatkan lillahi ta'ala karena Allah, ya kelihatannya sholat, kelihatannya puasa, kelihatannya haji, kelihatannya umroh, tapi dia tidak mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena niatnya sudah tidak benar. Nah, itu maka penting yang pertama adalah kita mengingat Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Sehingga niat kita melakukan apapun adalah untuk ibadah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengingat bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah, saya ingat ayat Al-Quran selanjutnya, ini dalam konteks menjelaskan amaliyah PMII ya, yang di dalam surat At-Tin ya, wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad kana fi ahsani taqwim. Jadi Allah sampai bersumpah menggunakan kalau manusia ini kan hanya boleh sumpah menggunakan nama Allah, ada wallahi billahi tallahi. Tapi kalau Allah boleh, ada Allah menggunakan sumpah demi waktu wal asri. Tapi Allah juga bisa menggunakan yang lainnya, wattin ya, demi buah tin ya. Waturi sinin, artinya buah tin itu ya buah yang enak, artinya demi suatu yang enak gitu maksudnya. Waturi sinin demi gunung Tursina, artinya jadi posisi yang tinggi. Wahadal baladil amin, dan demi negara Makkah Madinah yang sejahtera. Allah mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia ini pada posisi yang sangat luhur. Fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah menurunkan, menjatuhkan derajat manusia itu pada derajat yang asfala safilin. Sahabat-sahabat tahu aspal ya. Biasanya kalau naik mobil kan di aspal ya. Ya, aspal, jalan aspal itu aspal mesti posisinya di bawah atau di atas? Aspal kan di bawah ya. Asfal safilin, sudah aspal, safilin lagi. Ya. Jadi posisinya sudah aspal yang paling bawah, artinya betul-betul paling bawah. Tapi Allah memberikan lanjutan. Sumarutatna asfal safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh.
dan orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa? Yang pertama, amanu. Penting mendasari iman dulu. Karena kalau kita tidak menguatkan iman kita, maka kita tidak akan percaya dengan hari akhir, tidak akan percaya dengan pembalasan akhirat. Akhirnya apa? Ya perbuatan kita dimensi hanya dunia saja. Sehingga dengan menguatkan iman, kepercayaan kita kuat. Karena iman kita kuat, maka perbuatan-perbuatan kita akan berdimensi akhirat. Kita akan menjadi termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan akhirat. Kenapa perlu iman? Ya karena untuk akhirat itu belum tampak nyata sekarang. Pahala nggak kelihatan. Kalau dikatakan bahwa pahala orang yang bertakziah sampai mengantarkan mayat sampai ke kuburan, maka pahala dia adalah sebagaimana 2 gunung Uhud. Nah, itu kalau dia membayangkan hanya perspektif dunia saja, mana masa pahala senilai 2 gunung Uhud. Tapi kalau sudah membekali dirinya dengan satu keimanan yang kuat, maka dia akan percaya. Sehingga kegiatan-kegiatan apapun yang nilainya adalah nilai akhirat, dia akan lebih percaya, dia akan mengikutinya. Jadi yang pertama amanu. Lalu yang berikutnya tadi adalah agar kita tidak dijatuhkan oleh Allah pada derajat yang asfala safilin, yang rendah tadi, agar kita tetap menjadi orang yang ahsani taqwim, posisinya luhur. Yang pertama adalah harus berpegang pada iman, yang kedua adalah amal soleh. Wa amilus solihat. Maka sangat tepat sekali moto BMI adalah zikir, fikir, amal soleh. Nah inilah kenapa di dalam ayat itu tidak mengatakan wa amilul khair atau yang lainnya. Kok wa amilus solihat. Ya. Amal soleh itu kalau kita definisikan dalam konteks kekinian, ya, bisa kita ambil bahwa orang yang memiliki jiwa beramal soleh itu adalah orang yang dalam dirinya ini tertanam kejujuran, ya, dalam diri tertanam sikap profesionalitas, karena amal soleh itu perbuatan yang tepat. Ya tepat itu ya sesuai dengan petunjuknya Allah. Kalau kita berbuat dalam konteks kekinian, melakukan kerja-kerja dunia sesuai dengan standar operasional, sesuai dengan cuklak, juknis, dan sebagainya, itu amal soleh. Sehingga kalau kita melakukan perbuatan setelah imannya kuat, amalan amaliyah kita amal soleh, ya. Amal soleh itu ya mulai dari dalam hatinya itu sudah baik, kemudian ucapannya juga baik, lalu perbuatannya itu perbuatan yang tepat, ya amal soleh, ya, tepat sesuai dengan perintahnya Allah, tidak melanggar larangan-larangan Allah, juga tepat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada, maka itu amal soleh. Nah kalau kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya otomatis, ya misalnya kita dilarang mencuri, kita mencuri, ya otomatis kita akan ketika tertangkap di dunia saja, kita sudah akan menjadi orang yang rendah derajat kita. Ya, ketika kita dilarang untuk menyakiti orang lain, ternyata kita menyakiti orang lain, ya dilaporkan kena pidana, itu baru di dunia. Itu posisinya sudah rendah. Ya karena apa? Narapidana. Ya, itu pasti rendah. Apalagi kalau kita menjadi narapidananya Allah. Bayangkan, manusia ini menjadi narapidananya Allah. Kira-kira bisa mengelak apa tidak? Tidak bisa mengelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Jadi pada suatu hari
dikunci oleh kita, nggak bisa berbicara. Tangan kita yang berbicara, kaki kita bersaksi. Nah, itulah peradilan Allah. Jadi peradilan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Bahwa nanti di akhirat itu akan ada pengadilan Allah. Di mana yang berbicara bukan lagi mulut kita, tapi tangan kita berbicara, kaki kita menjadi saksi. Saat itulah tidak ada yang bisa terhindar dari hukuman Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, sudah posisi seperti itu, ya maka siapapun yang melakukan perbuatan yang tidak amal soleh, ya, yang amaliyahnya tidak baik, ya, tidak soleh, tidak tepat, tidak patut, tidak sesuai, maka dia akan dihukum. Nah, ketika sudah dihukum, maka dia akan mendapat derajatnya adalah asfalasafilin, derajat yang sangat rendah. Bahkan asfalasafilin, kenapa? Ya karena di neraka itu. Nah, neraka itu kan di bawah. Makanya ada istilah, kalau orang itu, orang Jawa, itu kalau mau masuk surga mengatakannya munggah suwargo. Nah, nek ning neraka itu kecemplung neraka, jatuh ke neraka. Nah, itu menggambarkan saja bahwa posisi neraka itu ya posisi bawah. Kalau posisi di surga itu posisi yang tinggi, posisi yang terhormat. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan amal-amal soleh. Dan saya kira apa yang amal soleh yang harus kita lakukan. Nah, ini yang di PMI sangat kurang biasanya adalah amaliyah-amaliyah yang sifatnya ubudiyah, yang sifatnya ibadah mahdoh. Ini kadang sering kurang di PMI. Maka amal soleh itu tidak hanya, ya pokoknya kita berbaik sama orang lain, tidak. Tapi kita harus beramal soleh itu ya, kita hablum minallahnya kita penuhi, hubungan kita dengan Allahnya kita penuhi, apa? Ya kita sholatnya baik, membaca Qur'annya baik, bahkan jamaah juga baik. Ya, hablum minallah kita penuhi. Hablum minannas juga kita penuhi. Hubungan kita dengan sesama, dengan tetangga kita, ya, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat yang lain, kita lakukan dengan baik. Ya, apalagi man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Itu artinya kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minannas. Lalu juga hablum minal alam. Di PMI itu ya termasuk hablum minal alam. Jadi kita harus berbuat baik dengan alam sekitar kita. Ya, kita tidak lepas ya mikrokosmos dengan makrokosmos ya. Mikrokosmos itu manusia, makrokosmos itu alam semesta. Itu menjadi suatu hubungan yang sangat terikat. Maka kalau mikrokosmos, perbuatan manusia ini tidak baik, maka dia akan merusak makrokosmosnya. Kalau makrokosmos sudah rusak, mikrokosmos pasti akan rusak juga. Jadi hubungan antara mikro dengan makro alam semesta ini harus berjalan dengan baik. Maka itulah amal soleh yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabati di PMI. Jadi secara pribadi hubungan kita dengan Allah, sholat kita, ya ngaji kita, bahkan kalau bisa jamaah, apalagi kalau bisa tengah malam qiyamul lail itu dilakukan. Ya, apalagi untuk sahabat-sahabat masih berproses di kuliah itu penting sekali ya. Saat tengah malam Anda bangun malam, bangun jangan hanya pipis ya, tapi bangun tengah malam Anda sholat ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tengah malam kita bangun sholat tahajud, maka Allah akan memberikan kita derajat yang luhur. Nah, itu gambaran amaliyah PMI. Jadi sekali lagi bahwa PMI harus
melaksanakan amaliyah PMI dengan baik, amal soleh yang baik, ya mulai dari kita menanamkan iman dalam diri kita, sampai kemudian kita melaksanakan perbuatan-perbuatan amal soleh yang sesuai dan tentu kalau sahabat-sahabati dalam konteks beribadah, dalam konteks ideologi, sahabat-sahabati tentu nanti sudah atau belum akan diajarkan tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam konteks melaksanakan ibadah, ya Anda ingat bagaimana ketika melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh itu banyak menggunakan pemikiran-pemikiran dari ulama madhahibil arba'ah, ya, ulama-ulama 4 madhab. Ya, itu amaliyah dari PMI. Nah, ketika orang yang beramal soleh, tadi di awal saya sampaikan bahwa moto PMI sebagai kepanjangan atau penjabaran dari ulul albab adalah zikir, fikir, amal soleh. Di amal soleh itu adalah puncak dari pencapaian kader PMI, ya. Tapi di dalam konteks melaksanakan amal soleh itu dia harus selalu zikir. Zikir itu bagaimana? Zikir itu bukan hanya setiap saat membaca istighfar, setiap saat membaca tasbih, membaca tahmid, membaca sholawat. Enggak. Zikir tidak hanya itu. Zikir itu artinya bahwa kader-kader PMI harus stay connect, selalu nyambung. Hatinya selalu nyambung dengan sumber kehidupan. Hatinya selalu nyambung dengan sumber ilmu. Kalau kita mencari ilmu, hati kita selalu nyambung dengan sumber ilmu. Siapa sumber ilmu adalah Allah. Maka insya Allah kita akan mudah mendapatkan ilmu dari Allah. Ya, apalagi al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Allah akan memasukkan bersama dengan bagaimana kita sambung dengan Allah. Nah, itu pertama zikir seperti itu. Jadi zikir tidak hanya dimaknai dengan membaca tasbih, membaca tahmid itu aja. Tapi zikir itu hati kita harus selalu stay connected, selalu sambung dengan sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fikir itu tidak hanya kita berpikir, tapi fikir itu juga mindset. Kader PMI mindsetnya harus yang benar, mindsetnya harus yang baik. Dalam konteks keilmuan, mindset kita harus menjadi orang yang terbuka. Ya, kalau orang menuntut ilmu tidak terbuka, ya, tidak mau belajar atas semua peristiwa yang dialami, ya, apalagi di dalam Al-Quran yang pertama adalah Iqra, kita harus selalu membaca. Artinya Iqra itu artinya kita selalu belajar, selalu terbuka, menganalisis atas semua kejadian yang kita alami. Nah, kalau tidak mau seperti itu ya susah untuk berpikir. Jadi pertama mindset kita. Kalau dalam menuntut ilmu, mindset kita harus terbuka. Kalau di dalam kehidupan, nanti setelah lulus misalnya, orang Islam harus menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Orang Islam harus menjadi orang yang dari segi kepribadiannya, ya, dari segi kekayaannya, bahkan orang Islam berupaya menjadi orang yang kaya. Kenapa? Ya karena kekayaan itu akan menjadi